Di sebuah rumah mewah yang berdiri megah di kawasan elit Jakarta Selatan, malam itu terasa berbeda. Lampu-lampu kristal yang biasanya memancarkan kehangatan, kini seolah menyorot dinginnya suasana ruang keluarga yang mencekam. Di tengah ruangan itu, seorang notaris duduk dengan wajah tegang. Tangannya gemetar memegang sebuah amplop coklat tebal. Di hadapannya, berkumpul keluarga besar hartawan, keluarga yang dari luar tampak sempurna. Namun di balik senyum-senyum mereka, tersimpan rahasia kelam yang selama puluhan tahun dikubur rapat-rapat. Malam itu adalah malam pembacaan wasiat almarhum Bapak Surya Hartawan, pengusaha sukses yang baru saja meninggal sebulan lalu karena serangan jantung mendadak. Tidak ada yang menyangka wasiat yang akan dibacakan malam itu akan mengubah hidup mereka selamanya. Tidak ada yang tahu bahwa di dalam amplop itu tersimpan kebenaran yang akan menghancurkan semua kepalsuan yang selama ini mereka bangun. Cerita ini sebenarnya dimulai 30 tahun yang lalu, ketika Surya Hartawan, seorang pemuda ambisius dari keluarga sederhana, pertama kali bertemu dengan Ratna Wijaya, putri tunggal dari keluarga kaya raya di Surabaya. Cinta mereka ditentang habis-habisan oleh Ibu Sulastri, Ibunda Ratna yang sangat meremehkan Surya. Tapi cinta sejati tidak bisa dihalangi. Mereka menikah secara diam-diam, dan sejak saat itu, kehidupan Surya berubah drastis. Dengan modal pinjaman dari Ratna dan kerja keras yang luar biasa, Surya membangun bisnis properti yang akhirnya menjadi salah satu yang terbesar di Indonesia. Mereka dikaruniai seorang putri cantik bernama Anjani. Kehidupan mereka sempurna, terlalu sempurna hingga takdir berkehendak lain. 10 tahun setelah kelahiran Anjani, dalam perjalanan bisnis ke Bali, Surya bertemu dengan Lestari, seorang penyanyi kafe bersuara merdu dengan wajah yang mengingatkannya pada masa mudanya yang sederhana. Tanpa sadar, Surya jatuh cinta lagi, bukan karena dia tidak mencintai Ratna, tapi karena di samping Lestari, dia merasa menjadi dirinya sendiri, bukan sekadar menantu keluarga Wijaya yang harus selalu sempurna. Perselingkuhan itu berlangsung selama bertahun-tahun. Surya membangun kehidupan ganda yang sangat rapi. Di Jakarta, dia adalah suami dan ayah yang sempurna. Setiap Senin sampai Jumat, dia pulang ke rumah mewahnya, makan malam bersama keluarga, mendengarkan cerita Anjani tentang sekolahnya. Tapi setiap akhir pekan, dia terbang ke Bali dengan dalih bisnis. Di sana, dia memiliki rumah sederhana di pinggir pantai, tempat Lestari menunggunya. Dan yang lebih mengejutkan, Lestari melahirkan seorang anak perempuan dari Surya, diberi nama Mentari. Rahasia itu tersimpan rapat. Ratna tidak pernah tahu, Anjani tidak pernah tahu. Bahkan Ibu Sulastri yang selalu mencurigai menantunya itu tidak pernah tahu. Surya adalah aktor terbaik dalam drama kehidupannya sendiri. Mentari tumbuh besar tanpa pernah merasakan kasih sayang ayah yang utuh. Setiap kali Surya datang, dia hanya bisa memeluknya selama 2 hari, sebelum ayahnya itu kembali menghilang ke Jakarta. Lestari selalu berkata bahwa ayahnya adalah pria penting yang sangat sibuk. Mentari kecil percaya. Tapi ketika dia beranjak remaja, dia mulai mempertanyakan, kenapa ayahnya tidak pernah mengajaknya ke Jakarta? Kenapa dia tidak pernah bertemu dengan keluarga ayahnya yang lain? Suatu hari, ketika Mentari berusia 15 tahun, rasa penasarannya memuncak. Dia diam-diam membuntuti ayahnya yang hendak kembali ke Jakarta. Dengan uang tabungannya, dia membeli tiket pesawat yang sama. Dan disinilah semuanya mulai terkuak. Mentari melihat ayahnya dijemput oleh seorang wanita, cantik, berpakaian mewah dan seorang gadis seusianya di bandara. Mereka tertawa, berpelukan,
terlihat sangat bahagia. Hati Mentari hancur berkeping-keping saat itu juga. Tapi Mentari tidak menangis, tidak juga berteriak memaki ayahnya. Gadis itu hanya berdiri dari kejauhan, merekam semuanya dengan matanya, menanamkan rasa sakit itu dalam-dalam di hatinya. Sejak hari itu, Mentari berubah. Dia menjadi gadis yang dingin, penuh amarah yang terpendam. Kembali ke malam pembacaan wasiat itu. Di ruang keluarga, duduk Ratna dengan wajah pucat, masih berduka atas kepergian suaminya. Di sampingnya, Anjani yang kini sudah berusia 25 tahun, seorang arsitek muda yang cantik dan sukses. Tepat di seberang mereka, duduk Ibu Sulastri dengan wajah angkuh, seolah yakin bahwa seluruh harta menantunya akan jatuh ke tangan putrinya. Notaris itu berdehem, mulai membuka amplop wasiat. Tangannya berkeringat dingin. Dia sudah membaca isi wasiat ini sebelumnya, dan dia tahu bahwa apa yang akan dia bacakan akan menimbulkan gempa besar di keluarga ini. Yang terhormat keluarga hartawan. Suara notaris itu bergetar. Saya akan membacakan wasiat terakhir dari almarhum Bapak Surya Hartawan. Beliau membuat wasiat ini 6 bulan sebelum beliau meninggal, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Semua orang menahan napas. Ruangan itu sunyi mencekam. Pertama, lanjut notaris. Saya, Surya Hartawan, ingin meminta maaf yang sedalam-dalamnya kepada Ratna, istri saya yang tercinta. Aku telah mengkhianatimu dengan cara yang sangat keji. Selama 15 tahun, aku memiliki kehidupan lain di Bali. Ratna tersentak. Wajahnya yang pucat berubah menjadi seputih mayat. Anjani langsung memeluk ibunya yang tubuhnya mulai gemetar hebat. Apa maksudnya ini? Anjani berteriak pada notaris. Notaris itu hanya bisa melanjutkan dengan suara yang semakin pelan. Kedua, aku memiliki seorang putri lagi bernama Mentari Cahaya Hartawan. Dari hubunganku dengan Lestari Kusuma, Mentari kini berusia 15 tahun. Brak, Ibu Sulastri memukul meja dengan keras. Wajahnya merah padam, bajingan. Aku sudah tahu menantu seperti dia tidak akan bisa setia. Dasar pria kampungan. Tapi notaris belum selesai. Yang lebih mengejutkan masih akan datang. Ketiga, notaris menelan ludah. Aku membagi seluruh hartaku menjadi 4 bagian. 25% untuk Ratna, 25% untuk Anjani, 25% untuk Mentari, dan 25% terakhir untuk... Semua orang menunggu dengan napas tertahan. Untuk Lestari Kusuma, ibu dari Mentari, yang selama ini telah menemani hari-hari terberat hidupku dengan tulus tanpa menuntut apapun. Ruangan itu meledak. Ratna menangis histeris. Anjani berteriak tidak terima. Ibu Sulastri memaki-maki dengan kata-kata kasar yang tidak pantas keluar dari mulut seorang wanita tua terhormat. Tapi yang tidak mereka sadari, di balik pintu ruangan itu berdiri seorang gadis berusia 15 tahun dengan tas ransel di punggungnya, Mentari. Dia datang bersama ibunya, Lestari, yang berdiri di sampingnya dengan air mata mengalir deras. Notaris yang menyadari kehadiran mereka berbisik pada Ratna, "Nyonya, mereka sudah datang." Pintu terbuka perlahan. Mentari melangkah masuk dengan kepala tegak, meskipun hatinya berdebar sangat kencang. Lestari mengikuti di belakangnya dengan kepala tertunduk, tidak berani menatap wajah Ratna. Pertemuan pertama antara keluarga resmi dan keluarga kedua ini terasa seperti dunia berhenti berputar. Anjani menatap Mentari dengan pandangan penuh kebencian. Bagaimana mungkin ada gadis lain yang mengalir darah ayahnya? Bagaimana mungkin ayahnya yang selama ini dia anggap sempurna, ternyata menyimpan kebohongan sebesar ini? Jangan harap kalian mendapat sepeser pun dari harta keluarga kami.
Ibu Sulastri menunjuk Lestari dengan jari gemetar karena amarah. Tapi Mentari tidak gentar. Gadis itu justru melangkah lebih dekat, menatap nenek tirinya itu dengan pandangan tajam yang tidak biasa untuk anak seusianya. Kami tidak datang untuk mengemis, suara Mentari dingin tapi tegas. Kami datang karena itu adalah wasiat terakhir ayah kami, ayah yang sama-sama kami cintai, meskipun dia hanya memberi kami remah-remah waktu dan kasih sayangnya. Anjani tidak bisa menahan diri lagi. Dia melangkah menghampiri Mentari, menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Kamu tahu nggak rasanya tiba-tiba mengetahui bahwa selama ini kamu bukan satu-satunya anak? Kamu tahu nggak rasanya menyadari bahwa selama ini ayahmu berbohong padamu setiap hari? Mentari membalas tatapan Anjani dengan pandangan yang sama tajamnya. Kamu tahu nggak rasanya hanya bisa bertemu ayah 2 hari dalam seminggu? Kamu tahu nggak rasanya tidak pernah punya foto keluarga lengkap karena ayahmu harus menyembunyikan keberadaanmu? Jangan bicara tentang sakit padaku, karena aku jauh lebih tahu apa itu sakit. Dua gadis dengan nasib yang sama-sama menyakitkan itu saling berhadapan. Tidak ada yang mau mengalah. Tidak ada yang mau mengakui bahwa mereka berdua adalah korban dari pilihan egois seorang pria yang mereka sebut ayah. Tapi notaris kembali bersuara, "Maaf, saya belum selesai membacakan wasiat." Semua orang terdiam. Masih ada lagi? Bagian terakhir dari wasiat ini adalah surat pribadi dari almarhum untuk Ibu Sulastri. Semua mata tertuju pada wanita tua itu. Ibu Sulastri yang dari tadi berteriak-teriak, tiba-tiba terdiam. Wajahnya berubah pucat. Notaris menyerahkan amplop terpisah pada Ibu Sulastri. Dengan tangan gemetar, wanita tua itu membuka amplop itu. Matanya membaca baris demi baris dan wajahnya semakin pucat. "Ibu," tulisan Surya di surat itu, "aku tahu ibu tidak pernah menerimaku sebagai menantu. Aku tahu ibu selalu menganggapku rendah. Tapi aku juga tahu rahasia ibu yang selama ini ibu sembunyikan dari Ratna." Ibu Sulastri hampir pingsan membaca kalimat selanjutnya. "Aku tahu bahwa Ratna bukanlah anak kandung ibu. Ratna adalah anak yang ibu angkat dari panti asuhan ketika ibu dan Pak Wijaya tidak bisa memiliki anak. Aku menemukan dokumen adopsinya secara tidak sengaja 10 tahun yang lalu di brankas ibu. Tapi aku tidak pernah memberitahu Ratna karena aku tidak ingin menghancurkan hidupnya." Gubrak, surat itu jatuh dari tangan Ibu Sulastri. Ratna yang mendengar itu langsung merebut surat dari lantai, membacanya sendiri dengan mata yang semakin melebar. "Ibu, ini benar?" Suara Ratna bergetar. Ibu Sulastri tidak bisa menjawab. Air mata tiba-tiba mengalir dari mata wanita tua yang selalu terlihat kuat itu. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Ibu Sulastri terlihat sangat lemah dan hancur. Aku hanya ingin melindungimu." Ibu Sulastri berbisik parau. "Aku dan ayahmu sangat menginginkan anak. Ketika kami menemukanmu di panti asuhan, kami merasa seperti menemukan harta karun. Kami mencintaimu seperti anak kandung kami sendiri. Aku tidak ingin kamu merasa berbeda. Aku tidak ingin kamu merasa tidak berharga." Ruangan itu kini dipenuhi oleh tangisan. Ratna menangis memeluk ibunya. Anjani menangis memeluk ibunya. Bahkan Mentari dan Lestari yang dari tadi berusaha tegar, akhirnya menangis juga. Ternyata tidak ada keluarga yang sempurna. Setiap orang memiliki rahasia. Setiap orang memiliki luka. Setiap orang hanya berusaha bertahan dengan cara mereka masing-masing. 3 bulan setelah malam pembacaan wasiat yang menggemparkan itu, kehidupan keluarga hartawan perlahan mulai menemukan ritme barunya. Ratna memutuskan untuk tidak membenci Lestari. Dia menyadari bahwa membenci tidak akan mengubah apapun. Suaminya sudah tiada.
Yang tersisa hanya dua anak perempuan yang sama-sama kehilangan ayah mereka. Anjani dan Mentari mulai saling mengenal. Prosesnya tidak mudah. Masih banyak perdebatan, masih banyak pertengkaran kecil. Tapi perlahan, mereka menyadari bahwa mereka memiliki banyak kesamaan. Mereka sama-sama mencintai musik, sama-sama suka menulis, sama-sama merindukan sosok ayah yang tidak akan pernah kembali. Suatu hari, ketika mereka sedang membereskan kantor almarhum ayah mereka, Mentari menemukan sebuah buku harian tua, buku harian Surya Hartawan. Dengan tangan gemetar, mereka membacanya bersama. Di halaman terakhir, ada tulisan yang membuat mereka berdua menangis. Aku adalah pria paling egois di dunia. Aku mencintai dua wanita sekaligus, tapi tidak cukup berani untuk jujur pada mereka berdua. Aku memiliki dua putri cantik, tapi tidak cukup kuat untuk memberi mereka kehidupan yang utuh. Aku membangun kerajaan bisnis, tapi menghancurkan kerajaan keluarga. Kalau ada yang bisa kuberi pesan untuk Anjani dan Mentari, hanya ini. Jangan pernah mengulangi kesalahanku. Hiduplah dengan jujur, cintailah dengan tulus, dan maafkanlah ayah kalian yang pengecut ini. Anjani dan Mentari saling berpandangan. Air mata mengalir di pipi mereka. Tanpa kata-kata, mereka saling memeluk. Pelukan pertama sebagai kakak beradik. Pelukan yang penuh dengan kesedihan, penerimaan, dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Di luar jendela, matahari mulai terbenam. Cahayanya yang oranye keemasan menerangi ruangan kantor yang sudah tidak terpakai itu dengan lembut. Seolah memberi tanda bahwa meskipun kehidupan mereka hancur berantakan, masih ada harapan, masih ada cahaya di ujung kegelapan. Ratna yang datang untuk menjemput mereka berdua berdiri di ambang pintu. Melihat kedua putri suaminya berpelukan, hatinya yang sempat remuk redam perlahan mulai terasa sedikit lebih ringan. Mungkin ini yang dimaksud Surya dengan wasiat terakhirnya. Bukan tentang pembagian harta, tapi tentang menyatukan keluarga yang terpecah. Anak-anak, panggil Ratna lembut, sudah sore, ayo pulang. Mentari tersentak, pulang kemana? Ratna tersenyum, meskipun mata dipenuhi air mata, pulang ke rumah kita. Kata kita itu terasa sangat hangat. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Mentari merasa dia bukan lagi anak yang tersembunyi. Dia punya rumah, dia punya keluarga. Meskipun keluarga itu tidak sempurna, Lestari memang memilih untuk tetap tinggal di Bali. Dia tidak sanggup tinggal di Jakarta, di kota yang penuh kenangan tentang Surya. Tapi dia memberi restu pada Mentari untuk mengenal keluarga ayahnya lebih dekat. Karena pada akhirnya, cinta seorang ibu adalah membiarkan anaknya terbang, meskipun itu berarti jauh darinya. Ibu Sulastri, wanita tua yang selama ini terlihat sangat angkuh, akhirnya meminta maaf pada Ratna atas semua kebohongannya. Mereka berpelukan menangis, melepaskan semua beban yang selama puluhan tahun mereka pendam. Ratna mengatakan bahwa dia tidak pernah marah. Dia justru bersyukur karena Ibu Sulastri telah membesarkannya dengan penuh cinta, meskipun mereka tidak memiliki ikatan darah. Ibu adalah ibu kandungku yang sesungguhnya, kata Ratna, karena ibu yang sejati bukan ditentukan oleh darah, tapi oleh kasih sayang. Kalimat itu membuat Ibu Sulastri menangis semakin keras. Semua kehidupan yang dia bangun di atas kebohongan ternyata tetap menghasilkan cinta yang tulus. Setahun kemudian, bisnis properti Hartawan berjalan lebih baik dari sebelumnya. Anjani dan Mentari memutuskan untuk mengelolanya bersama. Anjani dengan keahlian arsitekturnya dan Mentari dengan bakat seni dan desain yang luar biasa. Mereka membuat inovasi baru yang membawa perusahaan mereka ke level internasional.
Ratna membuka yayasan sosial untuk anak-anak panti asuhan sebagai bentuk terima kasih atas kehidupan yang dia dapatkan. Dia mengajak Lestari untuk bergabung, dan Lestari dengan senang hati menerima. Dua wanita yang pernah mencintai pria yang sama itu kini bersama-sama membangun sesuatu yang lebih berarti. Di makam Surya Hartawan, 4 wanita berdiri dengan membawa bunga. Ratna, Anjani, Mentari, dan Lestari. Mereka datang bersama-sama untuk mengenang pria yang telah mengubah hidup mereka semua dengan cara yang tidak terduga. Terima kasih, Pak, bisik Ratna pada batu nisan. Meskipun cara Bapak salah, tapi Bapak telah memberi saya putri yang luar biasa, tidak hanya Anjani, tapi juga Mentari. Mentari yang mendengar itu untuk pertama kalinya tersenyum tulus pada Ratna. Senyuman yang penuh dengan rasa terima kasih dan penerimaan. Kehidupan memang tidak selalu berjalan seperti yang kita inginkan. Kadang kita dikhianati oleh orang yang paling kita cintai. Kadang kita menemukan kebenaran yang menghancurkan dunia kita. Tapi dari reruntuhan itu, kita bisa membangun sesuatu yang baru, sesuatu yang lebih kuat, sesuatu yang lebih jujur. Dan malam itu, ketika 4 wanita itu pulang bersama dalam satu mobil, tertawa bersama, mengingat kenangan-kenangan lucu tentang Surya, terlihat jelas bahwa meskipun kehidupan mereka tidak sempurna, mereka telah menemukan kedamaian. Karena pada akhirnya, keluarga bukan tentang darah atau tentang kesempurnaan. Keluarga adalah tentang orang-orang yang memilih untuk tetap bersama meskipun badai mengamuk. Orang-orang yang memilih untuk saling memaafkan meskipun luka masih terasa perih. Orang-orang yang memilih untuk membangun masa depan bersama, meskipun masa lalu penuh dengan puing-puing kehancuran. Dan di langit malam Jakarta yang cerah, seolah surya dari surga sana tersenyum melihat keajaiban yang tercipta dari kesalahannya. Kesalahan yang telah membawa 4 wanita luar biasa ini untuk saling menemukan satu sama lain. Wasiat terakhirnya bukanlah tentang harta. Wasiat terakhirnya adalah tentang cinta, pemaafan, dan keluarga yang sesungguhnya.